Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurmalasari dari Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS saya di mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Roza Yanita SPDM PD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian politik, pengertian strategi dasar pemikiran penyusunan Poltranas dalam mewujudkan pembangunan yang merata dalam segala bidang. A. Pengertian politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik dan polis memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politik memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan polis memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. B. Pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai the art of general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz pada tahun 1780 sampai 1831 berpendapat bahwa strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila. Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Salah satu wujud pengaplikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut. Otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah provinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten atau kota. Perbedaan undang-undang yang lama dan yang baru ialah 1. Undang-undang yang lama. Titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat central government looking. 2. Undang-undang yang baru. Titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah local government looking. 3. Kewenangan daerah. 4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan di bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. 5. Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro. 6. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah. 1. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.
2. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi. Selanjutnya, pertama, memilih gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. 2. Memilih anggota majelis pemusyawaratan rakyat di urusan daerah. Ketiga, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. Keempat, membentuk peraturan daerah bersama gubernur, bupati atas wali kota. Yang kelima, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD bersama gubernur, bupati, wali kota. Keenam, mengawasi pelaksanaan keputusan gubernur, bupati, dan wali kota, pelaksanaan APBD, kebijaksanaan daerah, pelaksanaan kerjasama internasional di daerah, dan menampung serta menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.